Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Miss Utami akan melanjutkan materi tema 6 subtema pertama dan kedua, yaitu tentang energi dan perubahannya. Nah, untuk subtema pertama itu Miss akan berikan sedikit pengulangan materi. Mari kita simak video pembelajarannya bersama-sama ya. Dalam muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang energi matahari dan pemanfaatannya. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, energi matahari dimanfaatkan oleh manusia untuk mengeringkan pakaian. Kemudian, pada gambar yang kedua, petani memanfaatkan energi matahari untuk mengeringkan padi atau gabah sebelum diolah menjadi beras. Nah, selain energi matahari, Miss juga akan jelaskan sedikit tentang pemanfaatan energi air dan penggunaan energi dengan benar. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, banyak sekali manfaat air dalam kehidupan kita sehari-hari. Air dimanfaatkan sebagai penyejuk, sebagai sumber pangan dan air minum. Nah, dan bagi petani, air juga dimanfaatkan sebagai irigasi pertanian, untuk peternakan, sebagai bahan baku industri, dan juga kebersihan. Kemudian pada gambar yang kedua, ini merupakan contoh penggunaan energi yang benar. Dan ini merupakan contoh energi yang salah, atau disebut dengan pemborosan energi. Selanjutnya, Miss juga akan jelaskan tentang perubahan energi. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar yang pertama, ini adalah lampu. Lampu merupakan terjadinya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian, pada gambar yang kedua adalah gambar kipas angin. Nah, pada kipas angin itu terjadinya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang ketiga ada gambar telepon rumah. Pada gambar telepon rumah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Kemudian yang terakhir itu ada gambar setrikaan. Nah, pada setrika itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian dalam muatan matematika kita akan belajar tentang mengenal satuan baku waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Coba anak-anak perhatikan catatan berikut ini. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari, dan begitu juga seterusnya. Coba anak-anak perhatikan contoh soal berikut ini. 3 tahun sama dengan berapa bulan? Pada catatan di atas diketahui 1 tahun sama dengan 12 bulan. Yang ditanya adalah 3 tahun. Jadi 3 dikali 12 sama dengan 36. 3 tahun sama dengan 36 bulan. Kemudian 36 bulan sama dengan berapa minggu? Kembali dilihat pada catatan di atas. Dari bulan ke minggu. Pada catatan di atas, 1 bulan sama dengan 4 minggu. Yang ditanya adalah 36 bulan. Jadi, 36 dikali 4 sama dengan 144. Jadi, 36 bulan sama dengan 144 minggu. Kemudian, Miss juga akan jelaskan tentang mengenal satuan baku jam, menit, dan detik. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar jam pertama, itu menunjukkan pukul 12:15 menit. Pada gambar jam kedua, itu menunjukkan pukul 2. Pada siang hari, pukul 2 akan ditulis pukul 14. Nah, perlu anak-anak ketahui, penulisan tanda waktu 24 jam, waktu setelah pukul 12 siang akan ditulis pukul 13, pukul 14, dan seterusnya sampai menunjukkan pukul 24 atau pukul 12 malam. Kemudian Miss akan lanjutkan dengan
Lama kegiatan dalam satuan waktu, jam, dan menit. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar jam pertama menunjukkan pukul 8. Ani belajar pada pukul 8. Pada jam kedua menunjukkan pukul 9.30. Berapa lama waktu yang diperlukan Ani pada saat belajar? Dari pukul 8 sampai pukul 9.30. Lamanya waktu belajar Ani adalah 1 jam 30 menit. Selanjutnya, dalam muatan PPKN, Miss akan menjelaskan tentang kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan. Nah, pada gambar yang pertama, itu merupakan salah satu contoh menghemat energi listrik. Pada pagi hari atau siang hari, sebaiknya lampu di rumah atau di kamar dimatikan. Kemudian, pada saat penggunaan air, kita sebaiknya mengisi bak mandi itu secukupnya agar airnya tidak tumpah dan terbuang sia-sia. Pada gambar yang kedua merupakan salah satu contoh yang tidak patut ditiru. Itu merupakan salah satu contoh pemborosan energi listrik. Seorang anak menyalakan televisi, radio, kipas angin, dan 2 lampu sekaligus. Tetapi anak tersebut sibuk bermain gadget atau bermain HP. Itu merupakan salah satu contoh pemborosan energi listrik. Kemudian, dalam muatan SBDP, kita akan belajar tentang ekspresi dan pola irama pada lagu. Nah, setiap lagu itu berisikan lirik dan nada, di mana lirik merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Nah, setiap lagu biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada si pendengar. Nah, dalam menyanyikan lagu, kita juga sebaiknya dapat mengekspresikan lagu tersebut atau menjiwai lagu yang kita nyanyikan. Kemudian, Miss juga akan jelaskan sedikit tentang bernyanyi dengan iringan alat musik. Alat-alat musik yang biasanya digunakan sebagai pengiring lagu antara lain ada gitar, pianika, piano, tamborin, marakas, dan alat musik lainnya. Nah, sebaiknya kalau kita menyanyi itu diiringi dengan alat musik atau melodi agar nyanyian terdengar lebih indah. Selanjutnya, Miss juga akan jelaskan tentang gerak tari. Menari merupakan suatu kegiatan sebagai bentuk ungkapan perasaan atau ekspresi seseorang melalui gerak yang teratur. Nah, gerak dalam tari dapat berupa gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki, dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu contoh gerak dalam tari. Gambar yang pertama itu merupakan gerak tari pada tarian piring. Dan pada gambar yang kedua itu merupakan contoh gerakan tari pada tarian saman. Sekian dulu ya materi yang dapat disampaikan hari ini. Jangan lupa kerjakan latihan soal subtema pertama dan subtema kedua. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini.